Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Zaki Mumtaz dari kelas 3GD 4 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjawab terkait dengan fenomena COVID-19 dan apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. COVID-19 atau virus corona ini telah menyerang Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 dan diperkirakan berakhir di bulan Juni ini. Akibatnya kegiatan masyarakat mulai terbatasi karena himbauan pemerintah untuk social distancing dan karantina diri sendiri. Karena keadaan yang semakin menakutkan, pemerintah mulai mengambil langkah yang lebih serius, mulai dari membatasi jam operasional beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang, hingga dengan penutupan sementara tempat-tempat tersebut. Dan pandemi ini merubah banyak faktor dari segi bisnis di Indonesia. Sudut pandang bisnis dari segi konsumen dan produsen pun berubah. Perubahan yang dialami oleh masyarakat dari segi konsumen adalah: yang pertama, perilaku konsumen berubah secara drastis walaupun bersifat sementara. Kemudian studi di beberapa negara terdampak menunjukkan bahwa konsumen mudah terpengaruhi oleh berita-berita tentang perkembangan penyebaran virus dan berita hoax di media sosial. Kemudian diterjemahkan dengan pengambilan keputusan pembelian yang secara spontan. Dengan aksi nyetok yang semakin kuat, masyarakat semakin kalap dengan pembelian jumlah banyak akan kebutuhan-kebutuhan seperti masker, antiseptik, sabun, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya seperti snack, beras, sarden, mie instan, dan lain-lain. Dan masyarakat mulai membatasi diri dengan bepergian keluar dan memutuskan untuk mengisolasi diri di rumah. Karena itu masyarakat mulai mengurangi pembelajaran offline mereka dan beralih ke belanja online. Karena keadaan yang semakin menakutkan, kebutuhan berbelanja pun semakin meningkat sehingga berdampak pada harga yang naik. Namun konsumen tidak peduli dengan harga, berapapun harga yang diberikan oleh produsen akan tetap mereka beli. Bahkan karena kebutuhan daily groceries yang semakin tajam, produk-produk sekunder menjadi terhenti, seperti kebutuhan barang elektronik dan kegiatan belajar mengajar secara langsung pun terhenti untuk sementara. Kemudian dari segi produsen, akibat pandemi ini beberapa sektor usaha menahan usahanya hingga pandemi berakhir. Tetapi di beberapa sektor lain, akibat pandemi ini menjadi peluang keuntungan bagi mereka. Dan beberapa sektor yang tumbuh adalah bisnis-bisnis hasil agrikultur seperti perkebunan, air minum, daging, buah dan sayur, kemudian toko bahan pangan, jasa antar atau kurir, industri penyedia jasa internet, pertelevisian, farmasi, dan usaha frozen food. Dan kemudian ada beberapa sektor yang mengalami penurunan, yaitu pusat perbelanjaan, bisnis perawatan, bisnis penitipan anak, wedding organizer, event organizer, travel agency atau pariwisata, pedagang kaki lima, kemudian penyedia transportasi. Bahkan dari sektor rumah tangga mengalami tekanan yang cukup berat akibat dari pandemi ini karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah dan daya beli masyarakat pun menurun. Kemudian sektor UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan kreditnya pun terganggu. Tetapi ada beberapa keuntungan dari beberapa UMKM akibat dari pandemi ini, yaitu adalah kebutuhan produksi mereka yang mulai menggunakan bahan-bahan atau peralatan lokal, karena mereka sudah tidak menggunakan barang impor lagi, sehingga bagi penyedia kebutuhan lokal ini semakin meningkat. Bahkan beberapa pengusaha restoran harus menghentikan pemesanan mereka secara offline dan hanya melayani pembelanjaan online. Akibatnya mereka harus mengurangi jumlah pekerjanya. Dan untuk bisnis agrikultur ini walaupun menguntungkan, tetapi tidak semua penyedia hasil agrikultur ini mendapatkan keuntungan. Karena apabila pemasok mereka tetap menggunakan atau menjalankan bisnis mereka secara offline, mereka tetap tidak mendapatkan keuntungan. Karena sudah banyak masyarakat yang tidak melakukan pembelanjaan secara offline lagi. Tetapi ini tetap menguntungkan apabila pemasok mereka mengalihkan bisnis mereka dengan jasa online atau tidak berinteraksi langsung dengan konsumen. Dan kemudian menurut saya, apabila saya sebagai pelaku usaha dan usaha saya terancam karena adanya pandemi seperti ini, yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus bijak dalam mengatasi usaha saya.
Saya juga harus memperdulikan para pekerja saya dan keselamatan mereka selama mereka bekerja dengan saya. Yang pasti saya harus berkonsultasi dan saling berbagi informasi dengan beberapa penjual lain yang memiliki usaha sama seperti saya. Kemudian apabila konsumsi produk saya terancam, saya memilih untuk tidak memaksakan produksi karena hanya akan merugikan bisnis saya dan para pekerja saya. Dan kemungkinan selama beberapa waktu saya bisa membuka jalur bisnis lain atau beralih dengan bisnis lain dengan produk yang dibutuhkan masyarakat. Karena sebagai pengusaha, setidaknya saya harus memiliki ilmu dan informasi tentang usaha lain yang berbeda dengan usaha yang sedang saya jalankan. Kemudian, apabila bisnis saya malah semakin dibutuhkan atau semakin menguntungkan, yang saya harus perhatikan adalah para pekerja saya yang utama, karena keadaan kami semakin terancam, terutama keadaan kesehatan. Kesehatan mereka perlu saya perhatikan dalam bekerja. Keadaan imun mereka tidak boleh semakin menurun karena pekerjaan yang semakin banyak dan semakin menjadi lebih berat. Kemungkinan langkah yang saya ambil adalah dengan menambah karyawan kontrak atau para pekerja yang mereka tidak bisa bekerja selama pandemi ini. Dan para pekerja yang mereka membutuhkan pemasukan selama pandemi ini. Dan yang saya lakukan adalah dengan mengurangi pembelanjaan bahan baku import dan menggunakan bahan baku lokal, karena menurut saya bahan baku lokal akan menjadi lebih menguntungkan karena dari segi pengiriman akan menjadi lebih cepat. Sekian dari jawaban yang bisa saya berikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.